Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Dek, saya Cynthia Putri Andini, saya dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang kesehatan mental pada remaja. Tujuannya itu agar memberitahu informasi dan adanya lebih tahu tentang kesehatan mental pada remaja. Baik teh. Sebelumnya kakak kan udah kenalan tadi. Kakak mau nanya dong nama adik siapa? Baik teh, kenalin nama aku Nuha dari SMA Negeri 1 Serieu. Baik dek, kakak mau nanya nih tentang materi kesehatan mental. Sebelumnya adik tahu nggak kesehatan mental itu apa? Kurang tahu sih teh. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan ya dek. Bisa dilihat ya dek. Anda bisa dilihat ya dek, di sini ada pengertian kesehatan mental menurut Merriam-Webster. Kesehatan mental itu merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi, berfungsi dalam komunitas, dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Intinya, kesehatan mental itu lebih ke pada keberadaan dan pemeliharaan mental yang baik dan sehat, gitu deh. Selanjutnya ada faktor penyebab kesehatan mental. Di sini ada ketrigger dengan suatu hal. Faktor yang menyebabkan kesehatan mental terganggu dapat terjadi karena terdapat pemicu ketrigger suatu hal itu, seperti kayak misalkan adiknya tidak fokus gitu, jadi lagi ada tugas nih misal, tapi malah ketrigger kayak mau nonton film dulu gitu, jadi kan nggak ngerjain yang tugas adik gitu. Dan selanjutnya ada faktor agama dan suku dapat menjadi hal yang memicu timbulnya gangguan mental. Yang ketiga ada orientasi seksual. Orientasi secara seksual juga dapat memicu munculnya gangguan kesehatan mental. Nah, terus ada yang keempat, traumatis atau kehilangan seseorang. Pengalaman traumatis merupakan satu pemicu yang paling besar terhadap kesehatan mental. Nah, ada sebelumnya pernah nggak ngalamin trauma? Pernah teh waktu kehilangan kucing kesayangan saya yang namanya Bonnie. Nah, karena itu juga bisa jadi pengaruh buat kesehatan mental ade sendiri gitu. Jadi nggak usah dipikirin deh, cari yang seneng-senengnya aja. Oke. Lalu ada fobia. Fobia juga dapat menjadi salah satu faktor untuk membuat seseorang mengalami kesehatan mental ya dek. Fobia terdapat di setiap orang, sangat berbeda. Fobia itu beda-beda jadi di tiap orang. Mulai dari takut dari ketinggian, atau air, takut sama air tuh, hewan, bahkan juga terdapat orang fobia terhadap buah, kayak siapa tuh, Raffi Ahmad kan, dia kan takut tuh sama rambutan. Nah, itu juga bisa menyebabkan kesehatan gangguan mental gitu. Ade juga punya nggak? Ada sih teh, waktu itu pernah fobia lagi sakit disamperin sama pengamen, dan itu buat aku shock banget sampai sekarang. Sakit? Jadi fobianya sama pengamen gitu? Iya betul, sama pengamen. Oh, berarti nanti kalau ada pengamen kabur aja ya deh. Nah, ini ada cara menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Cara menjaganya itu, cara menjaga kesehatan mental seperti halnya kesehatan fisik ya dek, kesehatan mental juga perlu dijaga. Ada beberapa macam cara untuk menjaga kesehatan mental, seperti melakukan hobi, berolahraga. Nah, ini
ada banyak ya cara untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, terbuka kepada seseorang. Jadi kalau ada masalah itu jangan dipendam sendiri deh. Nanti itu juga salah satu penyebabnya gitu. Karena nanti lama-lama jadi gondok kan kalau disimpan sendiri. Iya betul teh. Nah, selanjutnya ada olahraga, melakukan aktivitas gitu ya, Dek. Lalu ada kelola stres dengan baik. Lalu ada menetapkan tujuan yang realistis, membantu orang lain, atau makan makanan yang disukai itu juga termasuk, bisa self reward gitu. Iya betul banget. Tapi jangan tiap hari ya, Deh. Siap teh. Katakan hal yang positif kepada diri sendiri, kayak misal kayak aku nih pinter, aku nggak seburuk yang orang lain bilang gitu. Nah, baik deh, materinya cukup ya dek. Nah, kesimpulannya itu kesehatan mental adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang mana ia tidak mendapatkan gangguan atau penyakit jiwa sehingga ia mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri serta lingkungannya, serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara harmonis dan seimbang. Nah, tadi kan Teteh kan udah jelasin ya tentang kesehatan mental. Teteh mau nge-review ulang ya. Ada tadi yang udah ada pahami itu apa aja. Oke. Teteh mau nanya nih. Coba pengertian kesehatan mental, ada tahu nggak pengertian kesehatan mental itu apa? Tadi tuh kesehatan mental kayak terdapat gangguan pada kesehatan mental seseorang. Iya, iya betul. Udah. Udah itu. Selanjutnya ada, nah yang kedua, apa sih faktor penyebab gangguan kesehatan mental itu? Kayak apa aja gitu, nggak usah dijelasin. Faktor penyebabnya tadi teh kayak kita tuh kayak ada gangguan yang membuat kita tuh lupa apa yang kita melakukan, apa yang mau kita lakukan hari ini atau besok. Jadi kayak kita lebih fokus ke hal yang menurut kita tuh nggak penting. Terus ada lagi kayak mungkin kita harus terus ngejalanin sholat 5 waktu walaupun kita ada malas-malasan gitu. Bener ya? Iya. Terus yang terakhir tuh kalau nggak salah tadi Teteh bilang faktor kehilangan ya Teh ya. Yang tadi aku juga ada cerita pernah kehilangan kucing, yang emang kucing itu aku sayang banget sama kucing itu. Dan proses kehilangan itu emang aku lama banget sih Teh. Tapi emang setelah mengetahui materi ini kayak mungkin lebih bisa nerima kucing itu udah tenang di sana. Iya. Udah. Sudah Teh. Ya, Teteh ada satu pertanyaan lagi ya, yang terakhir itu tentang cara menjaga kesehatan mental itu gimana caranya? Tadi sih yang Teteh jelasin yang paling aku mau ngejalanin nanti ke depannya aku akan lebih sering olahraga, workout di rumah atau bisa olahraga di luar ruangan seperti naik sepeda atau jalan atau lari ke luar komplek. Apalagi ya yang aku inget. Oke, aku juga yang terakhir tuh yang aku ingat tadi yang tadi jelasin ya, aku tuh suka banget kalau stres sedikit karena tugas dari sekolah, aku selalu beli makanan yang aku suka, tapi emang kadang suka nggak terkontrol sih, suka belinya setiap hari. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Ya nggak apa-apa sih kalau banyak duit. Ya iya sih, duit saya banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kita itu aja yang aku ingat sepintas tadi yang jelasin. Oke, tadi kan Teteh udah kenalan, terus ngasih materi, sama udah nanya-nanya ke adenya kan. Sepertinya materi yang kakak sampaikan cukup dipahami ya, Dek. Makasih juga atas jawabannya sama partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau gitu, Teteh pamit dulu ya, Dek. Sampai ketemu di penyuluhan yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih ya Teh, materinya sangat bermanfaat sekali Teh. Ya.